Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya BDN Septi Kurniawati SSTM Plus, yang saat ini saya sebagai dosen tetap Prodi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pustida Banyuwangi. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu HIV/AIDS dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak pada semester 5. Adapun bobot SKS dalam mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, di mana tiap PKS dibagi 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Cara penyampaian yang saya gunakan untuk mahasiswa yaitu menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaksi, dan Assessment dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk bisa memberikan asuhan kebidanan pada masa sesuai daur kehidupan wanita dengan kasus HIV/AIDS yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence base yang menggunakan konsep manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi dari 5 subbab. Yang pertama, menjelaskan sejarah dan mendefinisikan konsep HIV/AIDS. Yang kedua, menjelaskan cara penularan HIV/AIDS. Yang ketiga, menjelaskan cara menyelesaikan permasalahan dampak HIV/AIDS dalam stigma terhadap ODA. Yang keempat, menjelaskan program pemerintah tentang pencegahan HIV/AIDS. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan dokumentasi kebidanan pada wanita dengan kasus HIV/AIDS. Dalam video pembelajaran yang akan saya buat, saya menyampaikan materi pada sesi kedua, yaitu menjelaskan cara penularan HIV/AIDS. Berikut video yang akan saya sampaikan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan adik-adik? Sudah. Oh, alhamdulillah ya. Hari ini adalah pertemuan kedua dari pelajaran HIV/AIDS dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara penularan HIV/AIDS itu sendiri ya. Jadi masih secara umum. Adik-adik masih ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas tentang definisi dan arti dari HIV itu AIDS sendiri? Ada yang masih ingat? Ingat ya? Ya. Apa itu AIDS? Mungkin bisa membantu menjawab? Ayo silakan. Apa itu AIDS? Masih ingat enggak? Yesa? Apa itu HIV? Mungkin ada yang bisa membantu? Oke. HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh pada manusia. Biasanya itu khususnya pada sel darah putih. Oh ya, jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sistem imun kekebalan tubuh. Kemudian mungkin bisa dijelaskan kalau AIDS itu apa? Ada yang bisa? Saya Bu. Ya. AIDS itu adalah stadium akhir di mana sistem kekebalan tubuh itu rusak parah dan rentan terhadap infeksi serius. Jadi kalau AIDS itu adalah kumpulan dari gejala yang ditimbulkan akibat virus HIV itu sendiri. Oke. Selanjutnya karena kemarin kita sudah membahas tentang definisi HIV, maka di sini kita akan mengulas tentang bagaimana HIV itu bisa masuk ke orang lain. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 4 prinsip penularan HIV, yaitu kemudian menjelaskan hubungan antara HIV dengan mobilitas dan migrasi HIV itu bagaimana, serta mampu menjelaskan apa itu populasi kunci. Oke. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, di sini saya ada beberapa kasus buat adik-adik. Nanti kita berdiskusi bersama di sini. Apa itu HIV, bagaimana HIV itu bisa menyerang dari satu orang ke orang lain. Nah, kasus yang pertama,
Ketika kita berada di jalan, Anda melihat seorang pengendara motor mengalami kecelakaan. Di lokasi kejadian terdapat darah yang mengalir banyak. Seorang pengendara lain yang berada di dekat dengannya segera turun dan memberikan pertolongan serta memindahkan korban kecelakaan ke pinggir jalan tanpa alat pelindung. Pertanyaannya sekarang, jika korban kecelakaan merupakan pasien dengan HIV positif, apakah orang yang memberikan pertolongan akan tertular virus HIV? Happy? Bisa. Bisa. Ada kemungkinan orang tersebut bisa tertular. Alasannya kenapa? Karena ada cairan. Mungkin kita tidak tahu kalau tangan kita mungkin ada luka sedikit yang bisa membawa virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kasus yang kedua, saya mungkin bisa dibantu untuk membaca. Nabila? Seorang pengusaha yang sering melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Saat di luar kota, istrinya kadang ikut, kadang tidak. Istrinya merupakan ibu rumah tangga. Saat istrinya tidak ikut, Mr. X selalu pergi ke diskotik dan ditemani beberapa WPS atau wanita pekerja seks. Sehingga karena aktivitasnya yang seperti ini, Mr. X terdiagnosa HIV positif. Oke. Pertanyaannya sekarang, mengapa Mr. X bisa terinfeksi HIV? Mungkin salah satu bisa menjawab? Karena sering menggonta-ganti pasangan. Karena sering bergonta-ganti pasangan. Ditunjukkan bukti bahwasanya saat tidak ditemani suami, dia ditemani oleh beberapa wanita pekerja seks. Pertanyaan kedua di sini, siapa populasi kunci dalam kasus tersebut? Yang mana populasi kunci berarti? Wanita pekerja seks. Dari sini kita ada gambaran ya, bagaimana HIV itu menular. Kemudian siapa itu populasi kunci ya. Selanjutnya kita akan membahas ke materi, yaitu di mana kita ada referensinya kita dapat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta jurnal penelitian yang terbaru. Di sini ada beberapa mitos seputar HIV. Bahwasanya apakah HIV itu hanya menyerang pada orang yang homoseksual? Benar apa salah? Salah. Jadi HIV itu bisa masuk ke semua kalangan. Kemudian HIV itu adalah penyakit orang barat atau turis. Benar apa salah? Salah. Sekarang di Indonesia bahkan di Banyuwangi, kemarin kita sudah membahas epidemiologi. HIV di Banyuwangi itu sudah sangat meningkat. Kemudian hanya menular melalui hubungan seks. Salah. Ya, jadi teman-teman adik-adik sudah paham ya. Kemudian HIV dapat menular lewat kontak sosial biasa. Salah. Bisa nggak HIV menular lewat salaman? Tidak. Berpelukan? Tidak. Berenang bersama? Nggak bisa ya. Oke, selanjutnya apakah HIV itu merupakan penyakit kutukan Tuhan? Tidak. Dari sini saya rasa sudah mulai ada pemahaman tentang bagaimana HIV itu menular ke dalam tubuh. Adapun cara penularan HIV, yang pertama ada dengan cara seksual, yaitu dari air mani atau sperma serta cairan vagina. Kemudian yang kedua di sini adalah dengan cara perinatal dari ibu ke bayi. Dari ibu ke bayi bisa melalui berapa cara? Ada yang lewat ASI karena adanya cairan tubuh ibu. Kemudian yang kedua plasenta pada saat kehamilan. Yang ketiga pada saat persalinan. Bila ada perlukaan, biasanya kalau persalinan melalui pervaginam, kan adanya trauma pada jalan lahir itu, anaknya juga mengalami trauma sehingga bisa menimbulkan adanya muatan cairan virus yang bisa masuk ke dalam tubuh bayi. Makanya kenapa disarankan pada ibu hamil yang positif HIV untuk persalinannya disarankan untuk SC. Yang kedua selanjutnya adalah dari transplantasi organ atau transfusi darah juga bisa.
Kemudian penggunaan jarum suntik yang bergantian. Contohnya pada mereka yang menggunakan narkoba. Narkoba dengan jarum suntik. Adapun 4 prinsip penularan HIV, ya, yang pertama yaitu exit. Exit itu apa? Keluar. Jadi harus ada muatan virus yang keluar dari tubuh penderita HIV. Kemudian kalau mereka sudah keluar, contoh cairan tubuh yang mengandung virus HIV apa? Darah. Terus sperma. Terus cairan vagina. Air ketuban bisa. ASI. Ya kan? Cairan yang mengandung virus HIV. Kemudian di situ adalah virusnya harus survive. Apa itu survive? Bertahan hidup. Jadi virusnya harus mampu bertahan hidup. Padahal di sini virus HIV itu tidak mampu bertahan hidup di udara luar yang lama. Ya. Kemudian ada sufisien. Apa itu sufisien? Memadai jumlahnya, wadahnya. Kemudian yang terakhir adalah enter. Jadi virusnya bisa masuk ke dalam tubuh. Harus 4 prinsip penularan HIV baru bisa masuk ke dalam tubuh. Kalau virusnya tiba-tiba keluar, ada darah yang keluar banyak, kemudian sudah terkena angin, kemungkinan virusnya juga sudah mati, ya kan? Sudah mati. Kemudian apakah semisal orang HIV digigit nyamuk, contohnya ya, orang HIV digigit nyamuk, kemudian menggigit orang satunya lagi, apakah bisa tertular? Tidak, karena apa? Di sini wahananya, jumlahnya, ya, sufisiennya, ya, tidak mampu bertahan hidup virusnya. Cairan tubuh yang mengandung HIV harus keluar dari tubuh, exit. Cairan tubuh yang keluar harus mengandung jumlah virus yang cukup banyak. Ya. Kemudian cairan tubuh yang mengandung virus yang hidup, virusnya nggak mati. Kemudian cairan tubuh yang keluar dalam jumlah yang cukup dan masih hidup masuk ke dalam jaringan tubuh orang lain. Contohnya masuk dari mana? Biasanya adanya lewat perlukaan. Contohnya pada saat melakukan hubungan seksual, karena ada perlukaan di situ, ada gesekan. Kemudian ada pertukaran, istilahnya apa ya? Penempelan cairan vagina dengan sperma. Kemudian kalau pemakai jarum suntik yang bergantian, karena adanya sisa darah itu tadi yang habis digunakan oleh pemakai narkoba jarum suntik. Sudah paham? Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan. Oke? Kemudian cara penularannya, sumber penularan, di sini ada sumber penularan. Kemudian adanya sarana penularannya. Kalau dia sudah darah yang keluar itu sudah beberapa jam, mungkin tidak akan menularkan ke orang lain. Karena apa? Virusnya sudah mati di udara luar. Jadi bagaimana tentang kasus yang tadi? Ada orang yang kecelakaan, ya kan? Darahnya bergelimpang. Kalau memang sudah beberapa jam darahnya sudah keluar, maka tidak bisa menularkan ke orang lain. Kemudian di sini ada darah, produk darah, kemudian cairan sperma, cairan vagina, air susu, ya. Kemudian bisa melalui hubungan seks, balita dari ibu HIV yang menerima transfusi juga bisa. Kemudian di sini untuk resiko pada petugas kesehatan itu sangat rendah karena biasanya kita menggunakan proteksi diri, APD-nya kita biasanya lengkap. Kemudian faktor yang mempengaruhi terjadinya penularan HIV dari ibu ke bayi. Di sini yang pertama, ibu mengalami infeksi HIV derajat 3 atau 4. Kemudian jumlah CD4 yang rendah. Kemudian jumlah virus yang tinggi, jumlahnya lagi. Infeksi akut pada ibu selama kehamilan, ibu hamil dengan infeksi ikutan seperti sifilis, malaria, dan tuberkulosis, serta kelahiran prematur dan pemberian makanan campuran. Campuran di sini apa? ASI. Pada ibu yang HIV positif kemudian melahirkan, ASI tidak boleh ditambah dengan susu formula. Disarankan untuk ibu HIV positif harus menggunakan apa? Susu formula. Ya, penularan HIV dari ibu ke anak pada saat hamil melalui plasenta itu presentasenya 5-10%.
Kemudian pada saat melahirkan, kontak dengan darah dan cairan vagina bisa 10-20%. Kemudian saat menyusui melalui ASI 5 hingga 15%. Kenapa pada saat melahirkan itu mempunyai estimasi yang peluangnya lebih banyak menularkan dari ibu ke anak? Kenapa kira-kira, Dek? Biasanya kan ada perlukaan pada saat melahirkan itu, ya. Apalagi di situ melalui vagina, di mana biasanya jumlah virus yang ada di vagina itu lumayan banyak. Kemudian takutnya bayinya juga ada perlukaan di kepala bayi, sehingga virusnya bisa masuk ke dalam tubuh bayi. Makanya kenapa orang yang dengan HIV harus melahirkan disarankan untuk sesar. Cairan tubuh yang tidak dapat menularkan HIV, air mata. Berarti pada saat mengusap air mata orang yang menderita HIV jangan takut untuk tertular HIV. Air liur, ya, keringat, air kencing. Pada saat kita berolahraga bersama itu tidak bisa menularkan HIV. Kemudian untuk pemakaian toiletnya secara bersama bisa enggak menularkan HIV? Tidak bisa. Ya, ini adalah mobilitas dan HIV/AIDS. Adanya migrasi dipengaruhi oleh karakteristik migran, kemudian kondisi tempat tujuan, keikutsertaan keluarga, pola hidup sehat di tempat tujuan. Perilaku beresiko ini adalah prostitusi, pengguna narkoba, ya. Kemudian mereka bisa terinfeksi HIV, bisa sampai ke AIDS. Populasi kunci. Jadi siapa yang disebut populasi kunci di sini? Dwi Ayu, mungkin bisa dibacakan? Orang-orang atau sekelompok orang yang disebabkan karena situasi sosial dimilikinya atau perilaku yang dilakukannya. Mereka menjadi rentan atau berisiko terpapar atau memaparkan HIV kepada atau dari orang-orang yang ada di kelompok atau luar kelompoknya. Jadi siapa populasi kunci itu? Mereka yang menyebarkan virus HIV, populasi kunci. Ya. Nih, siapa di sini populasi kunci? Bisa karena mereka yang suka hubungan seksual laki-laki sama laki-laki. Banyak ya fenomena ya sekarang ya. Adik-adik tahu nggak kalau kita nggak usah di luar kota aja, di sini di Banyuwangi ya khususnya, kalau kita jalan banyak nggak pasangan itu boy-boy, ya. Kemudian ada yang wanita dengan wanita. Yang satu berlagak sebagai wanita, yang satu sebagai laki-laki. Ada juga mereka pasangannya yang ternyata sesama laki-laki. Tapi mereka satunya berlagak sebagai wanita, satunya berlagak sebagai laki-laki. Pernah lihat? Pernah. Mereka itu sama sekali sudah tidak menutupi ya. Ternyata hal-hal seperti itu. Bisa nggak itu merupakan salah satu kelainan seksual? Karena mereka sukanya pada sesama jenis. Istilahnya harus diluruskan. Mereka itu kan menggok, ya. Mereka itu menggok loh ya. Ada banyak faktor yang membuat mereka seperti itu. Mungkin dari masa kecilnya atau pada saat dewasa mereka suka berkumpul dengan sesama jenis itu tadi. Ternyata itu ada ada kumpulannya ya, ada grupnya. Sehingga membuat mereka itu masuk ke dalam gengnya. Makanya harus hati-hati dalam berkenalan, bergaul, dilihat, benar-benar dilihat. Soalnya apa? Biasanya kan kalau kita lihat, ternyata kalau kos laki-laki sama kos perempuan kan memang dibedakan itu ya. Tapi ternyata apa? Di dalamnya ternyata kalau laki-laki tidur laki-laki, seperti itu. Wanita dengan wanita, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar membekali diri kita sendiri. Kemudian pengguna nafsa suntik, waria, ya. Mereka yang tahu ya waria, wanita pria. Karena apa? Pada saat melakukan hubungan seksual biasanya mereka melalui apa?
Anus. Jadi di mana di anus itu kan tempatnya membuang kotoran, berbagai penyakit. Ingat nggak kemarin kita belajar tentang HIV, bahwasanya pertama kali ditemukan HIV itu pada mereka yang mempunyai hubungan seksual sesama jenis. Nah, itu pertama kali ditemukan di Bali. Kemudian sudah menyebar seluruh Indonesia. Kalau kita ke Bali, ada memang salah satu diskotik itu yang bukan salah satu, tapi banyak diskotik yang memang di situ itu kumpulan para gay. Kemudian di sini adalah orang dengan HIV/AIDS atau ODA dan pasangan negatif dari pasangan yang berbeda status HIV-nya atau ada disebut pasangan diskordan. Ibu hamil dengan HIV serta penderita TBC. Ini merupakan populasi kuncinya. Ini ya, bagaimana penularan HIV/AIDS itu? Dari PSK contohnya ya, kemudian ke kliennya atau pelanggannya, kemudian bisa ke klien atau suami PSK itu sendiri, kemudian ke istrinya, kliennya ini punya suami, kemudian bisa ke anak-anaknya. Klienmu itu, kemudian PSK, pacar dan suami. Berarti kalau yang kawin cerai itu berpotensi enggak untuk menularkan HIV? Berpotensi. Ya. Ini ya, metik penyebaran HIV melalui populasi kunci atau PSK. Perempuan lain ke anak, PSK, laki-laki, istri, dan ke anak. Kemudian laki-laki dengan heteroseksual. Heteroseksual ini mereka yang suka sama wanita juga oke, sama laki-laki juga oke. Jadi bisa menularkan ke istri dan anak. Ada yang waria, laki-laki, istri dan anak. Istri ke anak. Makanya kenapa sekarang anak juga bisa terinfeksi HIV. Kasihan kan mereka itu nggak ngerti apa-apa. Makanya kita harus mencegah dari diri kita sendiri. Kemudian ke orang lain. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Mungkin ada ditanyakan dari adik-adik? Oke. Izin bertanya. Ya. Mengapa estimasi penyebaran HIV itu 5 kali lebih banyak dari jumlah yang ditemukan? Oke, jadi kenapa yang ditemukan itu masih 5 kali lagi yang belum ditemukan? Jadi kalau satu yang sudah ditemukan, kemungkinan masih ada 5 orang yang terinfeksi HIV. Kenapa? Ya, kita jawabannya ada di sini. Boleh saya duduk ya? Ya, Bu. Ya, ini. Kalau di sini ada populasi kunci. Ya, ada populasi kuncinya toh? Ya. Bagaimana dia, ini populasi kuncinya adalah PSK. PSK ini mempunyai laki-laki yang heteroseksual. Jadi dia bisa menularkan kepada perempuan lain. Kemudian dia jajan lagi ke PSK lain. Ya. Kemudian dia juga melakukan hubungan seksual kepada istrinya. Dia juga melakukan hubungan seksual lagi kepada waria. Kemudian dia juga melakukan hubungan seksual kepada laki-laki lain, yaitu biseksual. Ada gambaran. Jadi kenapa ada 5 estimasi yang belum terungkap? Karena dia bisa melakukan hubungan seksual kepada 5 orang lagi itu tadi. Ya, karena biasanya HIV ini hubungannya dengan seksual itu tadi. Meskipun ada beberapa kasus itu yang lewat plasenta dari ibu ke anak dan juga dari jarum suntik. Tapi untuk angkanya yang jarum suntik itu sangat rendah. Kebanyakan mereka itu dari seksual. Ada pertanyaan lagi yang perlu didiskusikan? Oke, Mbak Yesa. Mengapa setelah dibubarkan lokasi angka kejadian HIV itu meningkat? Oke. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa membantu menjawab? Tadi kan pada saat lokalisasi bisa dijangkau, bisa dipantau ya. Setelah dibubarkan kenapa HIV itu semakin meningkat?
karena tidak ada memantau, sulit untuk dijangkau. Kalau dulu kan sudah ada di tempatnya A, contohnya biasanya ada petugas yang ke sana untuk melakukan mobile visiti, diperiksa di lab satu-satu apakah HIV positif atau tidak. Tapi kalau sudah dibubarkan, kita mau mencarinya kemana, ya? Meskipun di situ sudah diberikan pembelajaran tentang berdayakan diri, misalnya berjualan, kemudian menjahit atau membuat produksi-produksi lain. Tapi mereka itu kan sudah terbiasa dengan kehidupan yang enak. Istilahnya kan jual apa ya, nggak harus banting tulang yang bekerja keras, tapi mereka sudah mendapatkan banyak materi atau banyak uang. Lah, untuk mengalihkannya itu ternyata sangat sulit sekali. Tuh. Dari sini bisa dipahami? Paham. Oke. Adapun kesimpulannya bahwasanya HIV itu harus HIV bisa masuk ke dalam tubuh manusia lain dengan menggunakan berapa prinsip? Tadi? 4. Ada exit, kemudian survive, sufficient, sama enter. Jadi kalau dia tidak keluar dari tubuh manusia, kemudian tidak bertahan hidup, kemudian jumlahnya tidak memadai, dan kemudian tidak masuk ke dalam orang lain, maka dia juga tidak akan menularkan ke tubuh orang lain. Itu adik-adik ya. Dari sini ada pertanyaan lagi? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup pembelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan video pembelajaran saya pada sesi kedua mata kuliah HIV/AIDS dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berfokus pada cara penularan HIV/AIDS. Saya berharap cuplikan video tersebut dapat memberi gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti, LEDikti 7, serta seluruh tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Stikes Rusdida Banyuwangi, kolega dosen, semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.